Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, banyak yang beranggapan bahwa Katolik mengubah hari Sabat ke hari Minggu, di mana dikatakan di dalam kitab Keluaran, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Dari sini timbul pertanyaan, jika di dalam perjanjian lama dikatakan perintah untuk menguduskan hari Sabat, dan Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, mengapa sekarang umat Kristen secara umum beribadah pada hari Minggu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, pertanyaan pertama, mari kita lihat di dalam perjanjian lama. Pertama, mari kita lihat apa itu Sabat. Sabat itu di dalam bahasa Ibrani berarti Sabat yang dimulai pada hari Jumat sore atau pada saat matahari terbenam sampai Sabtu sore matahari terbenam. Prinsipnya, Allah menginginkan manusia menyembahnya secara khusus, karena Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Sabat, hari ketujuh dalam penciptaan, adalah hari yang dikuduskan Allah, dan ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya. Bisa lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3 dan juga di Keluaran 20 ayat 11. Karena itu, Allah pun melarang umatnya bekerja pada hari Sabat di Keluaran 20 ayat 9 sampai dengan 11. Sabat merupakan tanda peringatan antara manusia dengan Allah sebagai perjanjian kekal, seperti yang dicatat di dalam Keluaran 31. Allah memerintahkan manusia agar memelihara hari Sabat. Imamat 19 ayat 3 dan juga ayat 30. Dan menghukum mati yang melanggarnya. Keluaran 31 ayat 14, Keluaran 31 ayat 15, Bilangan 15 ayat 32 sampai dengan 36. Saudaraku, di dalam perjanjian baru menggenapi dan juga menyempurnakan perjanjian lama itu sendiri. Saya yakin kita semua sepakat bahwa perjanjian baru adalah menggenapi yang namanya kitab dari perjanjian lama. Namun demikian, Yesus sendiri menunjukkan bahwa ia mengatasi hari Sabat. Beberapa kali ia menolak pandangan kaum Farisi dan menyatakan bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Bisa dilihat di Markus 2 ayat 27. Yesus sendiri menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membela muridnya ketika mereka mengambil makanan di ladang dengan mengacu pada apa yang dilakukan oleh Daud. Bisa dilihat di Matius 12 ayat 3, Markus 2 ayat 25, Lukas 6 ayat 3, dan juga Lukas 14 ayat 5. Selanjutnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa dari hari Sabat tidak mengikat umat Kristen. Hal ini bisa dilihat di Kolose 2 ayat 16, Galatia 4 ayat 9 sampai dengan 10, Roma 14 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian pula Rasul Yohanes menuliskan wahyu yang diterima dari Tuhan Yesus di Wahyu 1 ayat 10. Maka gereja merayakan liturgi khususnya pada hari Minggu, karena hari Minggu, hari pertama di dalam minggu, adalah hari kebangkitan Yesus yang menjadi pusat dari inti misteri iman Kristiani. Maka tak mengherankan jika liturgi berpusat pada hari Minggu dan memuncak pada masa Paskah, yaitu perayaan misteri sengsara dan wafat Kristus yang menghantar kepada kemenangan atas maut dalam kebangkitan dan juga kenaikan Yesus ke surga. Sebab dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Sekarang, bagaimana dengan hari Sabat? Memang di dalam perjanjian lama dituliskan perintah untuk menguduskan hari Sabat, yaitu hari di mana Tuhan beristirahat setelah menciptakan.
Namun kitab suci sendiri mengatakan bahwa apa yang ditulis di dalam perjanjian lama adalah gambaran yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Demikian kata Rasul Paulus. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makan dan minum, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 17. Juga di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10 ayat 1. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 25. Maka aturan Sabat maupun sunat jasmani yang menjadi salah satu pusat hukum Taurat di perjanjian lama merupakan bayangan akan keselamatan sesungguhnya yang dikaruniakan Allah melalui sengsara, wafat, kebangkitan Kristus di dalam misteri Paskah yang menjadi dasar dan inti iman Kristiani. Setelah itu digenapi di dalam Kristus, hukum Taurat tentang Sabat dan juga sunat tidak lagi mengikat umat beriman. Baptisan sendiri atau sunat rohani adalah karunia iman Kristen diberikan atau dinyatakan di dalam baptisan yang merupakan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 11. Baptisan mengenapi makna sunat jasmani di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru, penanggalan seluruh tubuh yang berdosa adalah pertobatan, mati terhadap dosa. Kita dikuburkan dalam baptisan agar dibangkitkan oleh iman akan kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari mati. Kolose 2 ayat 12. Hari Minggu sebagai hari Tuhan menggenapi makna Sabat. Demikian pula tentang Sabat. Hari Sabat, hari ke-7 di dalam minggu mengacu pada hari istirahat di akhir penciptaan. Sedangkan hari Minggu adalah hari ke-8 atau hari pertama di dalam minggu mengacu kepada penciptaan. Karena oleh misteri Paskah Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Makna istirahat di dalam pekerjaan tetap ada. Tetapi bukan itu saja, melainkan mengarah pada puncak dari maksud Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu untuk menjadikan semuanya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Peringatan puncak misteri Paskah, yaitu kebangkitan pada hari Minggu, juga ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Ia bangkit dari mati pada hari Minggu pertama. Ini dicatat di dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1. Menampakkan diri kepada para rasul dan memecah roti juga pada hari yang sama. Lukas 24 ayat 13 sampai 36, Yohanes 20 ayat 19. Dan kemudian pada kesempatan berikutnya, Yohanes 20 ayat 26. Tak mengherankan bahwa para rasul melestarikan perayaan kenangan akan Kristus pada hari pertama minggu dan bukannya pada hari ke-7. Kisah para rasul tertulis pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudaranya di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Kisah para Rasul 20 ayat 7 dan juga Korintus 16 ayat 2. Selanjutnya, perayaan hari Tuhan bagi umat Kristen adalah hari Minggu yang dikatakan sebagai hari pertama di dalam minggu dan bukan Sabat, hari terakhir di dalam minggu. Sebab kita tidak dapat kembali kepada gambaran atau bayang-bayang yang bukan hakikat keselamatan. Ibrani 10 ayat 1. Setelah hakikat keselamatan itu sendiri sudah digenapi oleh Kristus. Kesimpulannya, dari keterangan tersebut di atas kita melihat bahwa
Allah sendiri yang menghendaki gerejanya merayakan hari Tuhan pada hari Minggu. Gereja Katolik yang berpegang pada ajaran para rasul hanya mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Perjanjian Baru sebagai penggenapan dan penyempurnaan Perjanjian Lama. Karena makna kebangkitan Kristus menggenapi makna penciptaan, maka kita tidak lagi merayakan hari terakhir penciptaan, namun hari pertama penciptaan. Karena di dalam Kristus, melalui pembaptisan, umat Kristen dijadikan ciptaan yang baru. Dan karena kebangkitan Kristus terjadi pada hari Minggu, maka kita merayakan hari yang menjadikan kita ciptaan baru, yang menggabungkan kita menjadi anggota Kristus itu sebagai hari Tuhan. Inilah yang menjadi tanda bahwa kita adalah umat Kristen, yaitu kita telah dijadikan anggota Kristus karena kebangkitannya. Jadi, jika suatu gambaran sudah digenapi oleh Kristus, kita tidak dapat kembali merayakan gambaran seolah Kristus yang menggenapi belum datang. Sebagai gereja, justru kita merayakan penggenapan gambaran itu sesuai dengan pemenuhan maknanya di dalam Kristus. Maka hal menjadi hari Minggu sebagai hari Tuhan telah lama dilaksanakan oleh jemaat perdana sebelum zaman Konstantin di abad keempat. Mari kita bersama-sama mensyukuri akan karunia hari Minggu, hari bagi umat Kristen untuk beribadat kepada Tuhan secara khusus. Namun kita juga dipanggil untuk beribadah setiap hari dengan ucapan syukur dan senantiasa mengingat Yesus Tuhan kita yang mengikut sertakan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.